Selamat datang di arena adu argumen. Di sini kata-kata adalah senjata utama kamu dan hari ini kita bakal belajar bareng cara merakit argumen yang gak terkalahkan. Yuk kita mulai. Kamu pernah nggak sih coba meyakinkan teman soal film mana yang paling bagus? Atau mungkin coba bujuk orang tua kenapa kamu butuh banget smartphone baru? Gimana caramu melakukannya? Kita semua pasti pernah kan? Tapi sebenarnya ada loh sebuah blueprint rahasia buat memenangkan perdebatan kayak gitu. Dan hari ini kita akan bongkar rahasia itu. Oke, sekarang ayo kita langsung masuk ke ring perdebatan. Topik panas kita hari ini, graffiti. Apakah ini sebuah bentuk seni yang keren abis atau cuma vandalisme yang merusak pemandangan? Ini perdebatan klasik dan kita bakal pakai ini sebagai studi kasus utama kita. Nah, di setiap arena kita pasti butuh aturan main. Kita nggak bisa dong asal serang aja. Kita butuh sebuah kerangka, sebuah alat khusus biar argumen kita rapi, kuat, dan pastinya meyakinkan. Dan inilah alat kita, teks eksposisi analitis, atau dalam bahasa Inggris disebut analytical exposition text. Gampangnya gini, ini adalah teks yang tujuannya buat meyakinkan pembaca kalau pendapat si penulis itu benar. Teks ini nggak netral ya, dia jelas-jelas memihak dan ngasih segudang alasan buat mendukung posisinya. It's all about convincing you that the writer's opinion is the correct one. Penting banget nih buat bedain teks ini sama saudaranya, teks eksposisi hortatoris. Teks analitis yang lagi kita bahas, tujuannya cuma satu, meyakinkan kamu kalau pendapatku ini loh yang benar. Makanya penutupnya adalah penegasan ulang atau reiteration. Nah, beda sama teks hortatoris yang tujuannya mengajak kamu bertindak. Penutupnya itu rekomendasi atau recommendation. Jadi ingat ya, analitis itu buat pikiran, hortatoris itu buat tindakan. Setiap permainan pasti punya aturan, bener nggak? Begitu juga dengan berargumen. Kalau kamu mau menang, kamu harus tahu dulu struktur permainannya. Aturan mainnya simpel banget, cuma 3 langkah. Pertama, tesis. Ini adalah pernyataan posisi kamu di awal. Apa sih yang mau kamu bela? Kedua, argumen. Ini amunisi kamu, alasan-alasan kuat yang kamu siapin. Dan yang ketiga, penegasan ulang atau reiteration. Ini nih pukulan penutup yang bakal mengunci kemenanganmu. Tesis, argumen, penegasan ulang. Ingat ya, 3 langkah emas ini? Oke, teori cukup. Ayo kita lihat gimana aturan ini diterapin. Kita masuk ke studi kasus yang pertama, di mana seorang penulis berpendapat kalau grafiti itu adalah sebuah bentuk seni yang sah. Coba deh lihat tesisnya, jelas banget dan langsung ke intinya. Penulisnya nggak pakai basa-basi, dia langsung bilang posisinya di depan. Dalam artikel ini saya akan menjelaskan mengapa grafiti adalah seni. Wah, ini cara buka argumen yang kuat banget. Selanjutnya, perhatiin deh gimana penulis nyajiin amunisinya. Setiap argumen dikasih penanda yang jelas. First, second, the last reason. Tiap poin punya satu ide utama. Grafiti itu sesuatu yang baru, dampaknya positif, dan unik. Struktur kayak gini bikin argumennya gampang banget diikuti dan kelihatan super logis. Dan inilah dia pukulan penutupnya. Penegasan ulang. Perhatiin deh, dia nggak ngenalin ide baru sama sekali. Dia cuma merangkum dan negasin lagi posisinya dengan cara yang lebih mantap. Seolah-olah ngedorong kita buat setuju sama sudut pandangnya. Penggunaan kata thus atau oleh karena itu sinyal klasik kalau sebuah argumen bakal ditutup dengan meyakinkan. Nah, ini yang benar-benar menarik. Struktur yang sama persis ternyata bisa dipakai buat berdebat tentang hal yang 180 derajat beda. Ayo kita pindah dan lihat gimana sisi seberang berargumen. Tesis di sini pakai teknik yang beda, bukan pernyataan langsung, tapi sebuah pertanyaan retoris yang, jujur aja, tajel banget. Ini langsung nantang pembaca dan bikin mereka mikir dari sudut pandang yang lain. Efektif banget buat narik perhatian dari awal. Sekali lagi, argumennya disajiin secara berurutan. Lihat deh kata-kata penandanya. First of all, next, furthermore. Sedikit beda dari teks pertama, tapi fungsinya sama persis. Nuntun pembaca dari satu argumen ke argumen berikutnya dengan alur yang jelas. Dan penutupnya ya, penegasan ulang lagi, dia pakai frasa in conclusion atau kesimpulannya. Buat ngasih sinyal akhir, paragraf ini merangkum dan memperkuat seluruh argumen kalau grafiti itu vandalisme, bukan seni. Struktur yang sama, tapi kesimpulan yang bertolak belakang. Keren kan? Jadi poin utamanya adalah kedua penulis itu nggak cuma pakai struktur yang bagus. Mereka juga pakai teknik bahasa khusus buat bikin argumen mereka kedengaran jauh lebih meyakinkan. Inilah senjata rahasia mereka.
Senjata pertama adalah simple present tense. Ini bikin klaim mereka kedengaran kayak sebuah fakta yang mutlak, bukan cuma sekedar opini. Kedua, penggunaan kata seperti is dalam relational processes. Bilang, graffiti is always vandalism, itu bobotnya lebih berat dan kedengaran lebih pasti daripada, menurut saya sih, graffiti itu vandalisme. Ini trik psikologis kecil yang ampuh banget. Mereka juga pinter banget pakai kata penghubung atau connectives. Ada konjungsi temporal atau temporal conjunctions buat ngurutin argumen, kayak first, next, finally. Terus ada konjungsi kausal atau causal conjunctions buat nunjukin hubungan sebab akibat, kayak because, therefore, thus. Inilah yang bikin argumen mereka ngalir dengan lancar. Penulis yang cerdas itu tahu kapan harus kedengaran personal dan kapan harus kedengaran objektif. Di satu sisi ada penanda opini kayak saya percaya. Di sisi lain, ada penanda fakta kayak sebuah studi menunjukkan. Triknya, menyajikan opini kamu dengan bahasa fakta bakal bikin argumenmu kedengaran jauh lebih susah buat dibantah. Nah, sekarang kamu udah tahu aturan mainnya, kamu juga udah tahu teknik-tekniknya, berarti saatnya kamu masuk ke arena perdebatan. Ini dia 5 tips cepat dari saya. Pertama, mulai tesismu dengan pertanyaan atau fakta yang mengejutkan. Kedua, tulis satu argumen per paragraf, jangan dicampur-campur. Ketiga, dukung tiap argumen pakai data atau pendapat ahli kalau bisa. Keempat, pakai angka urutan seperti first, second, third. Dan kelima, tutup dengan kuat pakai penegasan ulang. Oke, sekarang tantangan buat kamu. Pilih salah satu dari 2 topik ini. Tugasmu gampang, tulis tesismu dalam 1 kalimat aja. Apa posisimu? Apa yang bakal kamu bela? Coba deh tulis di kolom komentar di bawah. Ingat ya, setiap argumen yang hebat selalu dimulai dari 1 kalimat yang kuat. Sekarang giliranmu.